24 Februari lalu, Rusia resmi menyerang Ukraina. Serangan itu dimulai dari wilayah Donbas di timur Ukraina. Katanya sih itu serangan terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Makanya, banyak yang khawatir serangan Rusia ke Ukraina itu bisa picu Perang Dunia Ketiga. Emang bener ya konflik itu bisa picu Perang Dunia Ketiga? Terus, apa sih alasan sebenarnya Rusia nyerang Ukraina? Terakhir, apa dampak perang itu buat kita? Ya udah, yuk kita bahas. Sebelum kita mulai, kita bahas dulu para pemain utama di perang ini. Yang pertama, tentu aja Rusia, negara yang dipimpin sama Vladimir Putin. Kedua, Ukraina, yang dipimpin sama Volodymyr Zelensky. Ketiga, ada NATO, alias Organisasi Militer Atlantik Utara, yang di dalamnya ada Amerika Serikat. Oke, yuk kita ke pembahasan pertama. Kenapa sih Rusia nyerang Ukraina? Kalau versi Lord Putin sih ada dua alasan. Pertama, Rusia dimintai bantuan sama kelompok separatis yang menguasai wilayah Donbas. Kedua, kata Putin, serangan itu buat melindungi warga etnis Rusia di Donbas yang ditindas sama pemerintah Ukraina selama 8 tahun terakhir. Tapi kalau menurut Pak Muhadi Sugiono yang gue kutip dari kanal podcast HIUGM sih, ada alasan lain, yaitu Rusia ngerasa insecure sama NATO. Kayak APG Jaksel ya, insecure. Jadi gini, dulu Rusia sama 14 negara lain termasuk Ukraina tergabung dalam Uni Soviet. Uni Soviet ini saingan sama NATO yang di dalamnya ada Amerika. Si Uni Soviet ini bubar pada tahun 1991. Sebelum bubar, NATO janji sama Uni Soviet bahwa mereka nggak bakal nambah anggotanya ke negara-negara bekas pecahan Uni Soviet, termasuk Ukraina. Tapi NATO nggak dapatin janjinya. Satu persatu negara bekas pecahan Uni Soviet gabung sama NATO. Nah, ini yang bikin Rusia ngerasa insecure. Mereka ngerasa ditinggalin sama teman-temannya. Puncaknya 3 April 2008 di pertemuan puncak NATO di Bucharest Summit. Di acara itu, NATO resmi nyambut keinginan Georgia dan Ukraina buat gabung. Nah, itu bikin Rusia makin insecure, sekaligus ngambek sama NATO dan Ukraina. Soalnya kan NATO dulu udah janji. Buat Rusia, negara-negara Eropa Timur tuh ibarat pagar pembatas, supaya mereka gak langsung berbatasan sama wilayah NATO. Apa sih pengaruh perang Rusia-Ukraina buat Indonesia? Ternyata dampaknya lumayan juga loh buat Indonesia. Pertama, harga mie dan gorengan bakal naik. Soalnya, Ukraina itu salah satu pemasok gandum terbesar buat Indonesia. Menurut data BPS, Ukraina masuk 2,9 juta ton gandum, atau setara 27% jumlah impor. Nah, gandum itu bahan baku buat banyak makanan, termasuk mie dan terigu. Jadi, kalau perang ini terus berkelanjutan, siap-siap aja deh harga mie sama gorengan bakalan naik. Ditambah minyak goreng lagi langka. Kombo deh. Kedua, harga BBM juga bisa naik. Asal tahu aja, konflik Rusia-Ukraina sempat bikin harga minyak global roket ke angka $105,79 per barrel. Itu bisa kejadian karena Rusia itu produsen minyak bumi ketiga terbesar setelah Amerika dan Arab Saudi. Negaranya Babang Putin itu ngekspor 7 juta barrel minyak bumi ke berbagai negara. Nah, konflik sama Ukraina ini bisa bikin pasokan minyak terhambat. Efeknya, harga BBM bisa naik. Kalau harga BBM naik sih, biasanya ngerempet kemana-mana tuh. Emang konflik Rusia-Ukraina bisa picu Perang Dunia Ketiga? Sayangnya, hal itu benar. Masih menurut Pak Muhadi Sugiono yang gue kutip dari kanal podcast HIUGM, kemungkinan konflik ini jadi perang dunia gede banget. Pertama, menurut catatan sejarah, semua perang dunia dimulai dari konflik di Eropa. Kedua, Cina berpeluang jadi aliansi Rusia. Sebab awal Februari lalu, Vladimir Putin sempat ketemu sama Presiden Cina Xi Jinping. Mereka kompak saling dukung. Cina nentang upaya perluasan wilayah NATO. Rusia juga nentang kemerdekaan Taiwan. Udah gitu, Cina juga punya masalah serupa kayak Rusia di wilayah Pasifik. Di sana,
Amerika, Inggris, dan Australia bentuk aliansi militer bernama AUKUS yang tujuannya buat imbangin dominasi Cina. Nah, biar nggak pecah jadi perang dunia, menurut Pak Muhadi, komunitas internasional sebaiknya ngajak Rusia dan Ukraina buat berdialog. Soalnya, cuma ngutuk Rusia dan ngasih sanksi ekonomi ke mereka juga bukan jalan terbaik. Di sisi lain, Amerika dan NATO juga harus introspeksi. Jangan terlalu nafsu deh nambah anggota dan gedein wilayah. Kabar terakhir sih katanya Zelensky udah gak ngotot lagi tuh buat gabung NATO. Terus Babang Putin juga katanya terkendala budget buat perang. Ya semoga aja deh dua hal itu jadi pertanda kalau perang bakal cepat usai. Oke, segitu aja deh One Explainer episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Jangan lupa komen dan subscribe.